Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran fisika, khususnya fisika kelas 11 ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu posisi titik keseimbangan atau titik berat ya. Oke. Sebuah benda yang memenuhi syarat benda setimbang akan mempunyai suatu titik yang menjadi titik kesetimbangan benda itu. Titik ini bisa disebut titik berat. Pengertian titik berat yaitu titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada sebuah benda. Pada benda-benda berukuran kecil, titik berat benda akan berimpit dengan pusat massa ya. Jadi kalau setiap benda ya, titik beratnya itu berimpit pada pusat atau titik tengahnya. Pusat massa merupakan tempat massa benda yang seakan-akan terkumpul atau terpusat ya. Jadi titik berat dari suatu benda itu berada tepat pada titik pusat atau titik tengah. Titik berat benda tergantung pada bentuk bendanya. Sekarang kita bahas satu persatu. Oke. Untuk benda yang homogen teratur ya. Inilah dia benda yang homogen teratur. Ini satu ini ya. Jadi titik beratnya itu setimbang berada pada tengah-tengahnya ini ya. Berada pada titik tengah. Ya, jadi disinilah dia titik beratnya. Kemudian kalau dia untuk persegi panjang ya, ini juga berada pada tengah ya. Iya, di sini dia. Kemudian untuk lingkaran juga tepat berada pada tengah. Di sini dia biar seimbang ya. Jadi titik pusat massanya di situ ya. Oke, demikian semua ini. Untuk silinder juga, untuk kerucut juga ya. Seperti itu. Oke, paham sampai di sini? Itulah untuk benda yang homogen teratur. Sekarang kita lanjut. Yang bagian B. Gabungan benda-benda homogen teratur. Dia digabungkan. Yang pertama itu adalah yang dua dimensi. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda dapat dianggap bekerja pada suatu titik tunggal yang disebut titik berat. Titik tunggal yang disebut titik berat ya. Titik berat dari sebuah benda yang berimpitan dengan pusat massanya jika benda berada dalam medan gravitasi yang homogen. Apa maksudnya? Oke, perhatikan berikut ini. Kalau dia yang untuk benda homogen ya, yang dua dimensi, yang mempunyai massa, maka untuk mencari titik pusatnya pada sumbu X dan sumbu Y, ya, seperti ini rumusnya. Kalau untuk mencari titik pusat di sumbu X, maka rumusnya massa 1 dikali posisi pada sumbu X ditambah massa kedua dikali posisi pada sumbu X kedua. Ini kalau ada dua bendanya berarti ini sampai 2. Kalau bendanya ada 3 berarti sampai M3 X3. Kalau ada 4 berarti sampai 4 dan selanjutnya kalau ada 10 berarti sampai M10 X10 dibagi M1 ditambah M2. Kalau ada 3 ditambah M3. Kalau ada 4 ditambah 4 dan seterusnya. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Berarti keterangan dari sini M itu adalah massa benda. Kalau M1 berarti massa benda 1, kalau M2 massa benda 2. Kalau dia X1
itu untuk posisi yang pada X1. Benda ke-1. Posisi di X-nya pada benda ke-1. Oke, kita lanjut untuk mencari pada sumbu Y. Kalau mencari pada sumbu Y sama seperti yang tadi ya. Sama seperti untuk mencari X. Hanya saja untuk Y maka M1 dikali Y1. M2 dikali Y2 kalau dia pada sumbu Y. Kalau dia pada sumbu X, M1 dikali X1. M2 dikali X2 dan seterusnya. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Jika dua benda ditumpukkan, maka titik berat ada pada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jika dua benda ditumpukkan, maka titik berat ada pada sumbu X dan sumbu Y. Itu yang tadi ya. Itu yang kita bahas tadi. Oke, titik pusat massa, titik berat pada benda yang berbentuk pelat homogen dirumuskan sebagai berikut. Oke, kalau untuk mencari titik berat pada sumbu X sama seperti yang tadi, X0 sama dengan hanya saja tadi di sini adalah M1 massanya. Sekarang ini adalah sudah luas. Ya, di sini sudah luas. A1 itu menandakan luas ya, di mana rumus luas itu adalah panjang dikali lebar. Oke. Kemudian A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 dikali X3 tergantung bendanya ada berapa, maka nanti A-nya pun tergantung berapa bendanya. Oke. Kemudian dibagi A1 ditambah A2 kalau ada dua bendanya, ditambah A3 kalau ada tiga bendanya, ditambah A4 kalau ada 4 bendanya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian untuk mencari titik berat pada sumbu Y sama seperti yang tadi ya. Hanya saja yang tadi di atas untuk mencari X itu A1 dikali X1. Berarti untuk mencari Y, A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dan seterusnya per A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Oke. Kemudian titik pusat benda yang berbentuk batang. Kalau dia benda yang berbentuk batang dirumuskan sebagai berikut. Untuk mencari titik seimbang ya, titik berat pada sumbu X itu X1 dikali L1. L ini artinya panjangnya, panjang benda tersebut berapa ya. Ini kalau satu, kalau ada dua berarti X1 X2 dikali L2. Kalau ada 3 dan seterusnya per L1 ditambah L2 kalau ada dua bendanya. Begitu juga untuk mencari titik seimbang pada sumbu Y. Oke, demikianlah yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa kamu pahami. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal. Supaya kamu mengerti apa sih itu X1, apa itu A1, apa itu M1 ya. Oke. Di sini ada contoh soal ya. Ini dia dalam diagram, dalam bentuk diagram ini adalah sumbu Y dan ini sumbu X ya. Di sini ada dua benda ya. Dua benda, satu panjangnya itu, panjangnya benda pertama inilah bidang satu, itulah benda pertama. Panjangnya 80, lebarnya 20 ya. Paham sampai di sini? Dari mana lebarnya 20, dari mana panjangnya 20? Oke, ini dia kalau dia di diagram ini adalah sumbu titik 0 ya. Titik 0 pada sumbu X dan pada sumbu Y. Dihitung dari titik 0 sampai 80. Kan 80 ini kan. Berarti panjangnya 80 pada sumbu Y.
Kemudian pada sumbu X ada berapa dia? Ini 0. Berarti di sini 20. Berarti lebarnya 20 ya. Itu benda pertama. Kemudian perhatikan untuk benda kedua. Ini yang warna biru ya. Dia yang warna biru, panjangnya dari 20 sampai 60. Berapa itu? Kalau dari 20 sampai 60 berapa panjangnya itu? Kalau ada skala dari 20 sampai skala 60. Berapa ini? 40. Berarti panjangnya benda kedua adalah 40. Dan lebarnya, lihat dia pada sumbu Y. Di sini 0, di sini 20. Berarti lebarnya 20. Oke? Oke, perhatikan cara untuk mencari titik pusat. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau ada benda, baik itu yang homogen ya, ataupun yang tidak homogen ya. Kalau ada benda bermassa, titik pusat massa ya, titik beratnya itu berada pada titik pusat di tengah. Ya, di tengah. Ya, ini dia. Udah. Inilah titik pusatnya. Ini dia. Kalau diambil titik skala di sini ya dari sumbu X dan sumbu Y, maka nilai X di sini di tengahnya 20. Setengah dari 20 berapa? 10. Maka di sini 10. Kemudian ditarik garis untuk titik tengah panjang. Setengah dari 80 berapa? 40. Maka 10 untuk sumbu X, 40 untuk sumbu Y. Oke, itu untuk benda pertama. Kemudian benda kedua perhatikan. Ya, kalau lebarnya 20, ya, ini lebarnya dari bawah ke atas. Ini lebarnya 20 berarti titik tengahnya setengah dari 20 adalah 10 pada sumbu Y. Ini sumbu Y ya. Kemudian untuk sumbu X 20. Udah 20. Dari sini 0, di sini 20. Berarti di sini 40 ya. Di sini 40, di sini 60. Pas ya. Berarti untuk sumbu X dia tepat berada pada titik 40. Oke, bagaimana untuk menyelesaikannya? Oke, masukkan yang diketahui ditanya. Sudah tadi ya, diketahui X1 ya. Dari sini berarti sudah kita dapat X1-nya. X1 adalah 10. Yang mana itu? X1 adalah 10. Berarti X untuk benda pertama yang pada sumbu X. Berarti ini yang sumbu X, ini sumbu Y. Perhatikan ya yang mana sumbu X dan yang mana sumbu Y. Jangan salah nanti. Berarti yang sumbu X yang sebelah ini dia, yang sumbu X. Berarti kalau ada dari sini sampai kemari semua adalah sumbu X dan sumbu Y dari bawah ini ke atas. Oke, perhatikan untuk sumbu X berarti di sini dia. Berapa? 10. Kan 10 ini. Iya. Berarti sudah dapat diketahui X sama dengan X1 sama dengan 10. Kemudian untuk X2. X2 pada benda kedua berarti berapa? 40. Ini dia. 40 ya. Oke, udah sampai sini. Kemudian kita untuk mencari Y1 dan Y2, kita perhatikan pada sumbu Y berarti dari bawah ke atas. Kalau Y1 berarti pada benda 1. Perhatikan sampai di mana dia di titik pusatnya itu. Titik pusatnya itu berada pada sumbu Y tepat pada angka 40. Ini dia sumbu Y. Maka Y1 sama dengan 40 ya, ini. Oke. Kemudian Y2 yaitu yang berada pada benda kedua. Berapa sumbu Y di sini? Ini dia pas. 10. Maka ini 10. Maka Y2 sama dengan 10. Kalau begitu, kita cari juga luasnya. Untuk mencari luas, panjang dikali lebar. Kalau untuk A1 berarti luas untuk benda
benda 1. Berarti panjang benda 1 itu sama dengan 80 dan lebarnya 20 ya. Ini benda pertama ya. Berarti untuk A1, untuk luas ini yang kita cari yang warna kuning. Ya. Oke, berarti untuk mencari A1 panjang dikali lebar, berapa benda pertama tadi panjangnya? 80 ya. Dan lebarnya 20. Kalikan panjang kali lebar sama dengan 80 dikali 20 sama dengan 1600. Kemudian cari untuk luas benda kedua. Yang warna biru ya, biru. Iya. Luas dari benda kedua atau A2 panjang dikali lebar, berapa tadi panjangnya? Dari 20 sampai 40 sama dengan berapa? Berapa ini panjangnya ini? 40. Udah tadi ya X-nya ya. X-nya ini. Udah? Udah ini? Iya, berarti panjangnya adalah 40. Ya, 40. Kemudian lebarnya tadi berapa? 20. Ini lebarnya dari sini ke atas. Ini dia daripada sumbu Y di sini. 20. Maka panjang dikali lebar 40 dikali 20 sama dengan 800. Oke, sampai di sini bisa paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Sekarang kita mau mencari titik berat pada sumbu X dan sumbu Y. Tadi sudah ada rumusnya untuk mencari sumbu X pada untuk mencari pada sumbu X. Ini dia, A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2. Kenapa sampai X2 dan A2? Karena bendanya hanya ada 2 ya, hanya 2 ini ya. Iya. Oke, masukkan rumusnya. X0 sama dengan X1 dikali A1 tambah X2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Sudah sampai di sini. Oke, masukkan angka yang sudah diketahui. X1 tadi diketahui berapa? 10. X2 berapa? 40. Kemudian A-nya A1 berapa? 1600. Berarti X1 dikali A1. Ini berarti 10 dikali 1600. Inilah dia 10 dikali 1600. Ditambah X2 dikali A2. Kita cari X2. X2 tadi berapa? 40. A2 berapa? 800. Maka masukkan 40 dikali 800. Dibagi A1 tadi berapa? A1 1600 ditambah A2. A2 tadi 800. Maka 600 ditambah 800. Sampai di sini kalikan dulu ini yang pertama. 10 dikali 1600 sama dengan 16.000 ditambah 40 dikali 800 sama dengan 32.000. Dibagi 1600 tambah 800 sama dengan 2400. Maka jumlahkan dulu ini. 16.000 tambah 32.000 sama dengan 48.000. Dibagi 2400. Bagikan. 48.000 dibagi 2400 sama dengan 20. Berarti titik beratnya pada sumbu X berada pada titik 20. Udah ini ya. Oke. Kemudian kita cari untuk sumbu Y. Masukkan tadi rumusnya untuk sumbu Y. Ini dia. Lewat. Ini. Y sama dengan A1 dikali Y1. Oke, masukkan. Ini dia. Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dibagi A1 ditambah A2. Hampir sama seperti untuk mencari pada sumbu X. Tapi kalau sumbu X dia, maka yang dimasukkan nilai X-nya. Untuk mencari sumbu Y yang dimasukkan adalah nilai Y-nya. Oke, masukkan. Berapa tadi diketahui sumbu Y1? 40. A1 tadi diketahui 1600. Ditambah Y2 tadi berapa diketahui? 10. Pas ya? Y2 10. Oke. Iya, 10 dikali A2 tadi 800 dibagi A1 ditambah A2 1600 ditambah 800. Oke, kalikan
4 kali 1.600 sama dengan 64.000. Ditambah 10 kali 800 sama dengan 8.000 dibagi 2.400. 64.000 tambah 8.000 sama dengan 72.000 dibagi 2.400 sama dengan 30. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Saya rasa sudah sangat cukup jelas ya. Cukup jelas. Jadi untuk itu silakan nanti kerjakan soal yang saya sudah sediakan di dalam video ini ya. Ini dia soal tugasnya, sama seperti yang tadi, mengerjakan tugas yang tadi ya. Sama seperti yang tadi. Ini. Jadi untuk mengerjakan ini silahkan pahami dulu pembahasan soal kita ya, yang sudah kita bahas. Pahami itu, maka saya yakin kamu pasti mampu untuk mengerjakan soal ini. Oke, setelah nanti soal ini sudah siap kamu kerjakan, silahkan difoto dan hasilnya foto kamu itu kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga apa yang kamu dengarkan dari video ini dapat kamu pahami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.